Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, aku mau ngebahas materi Intermediate Accounting chapter 11 bersumber buku Kiesel AFRS Edition mengenai depreciation, impairment, dan juga deflation. Oke, bahasan pertama materi chapter 11 ini mengenai depresiasi atau depreciation atau penyusutan sama aja ya. Depreciation method of cost allocation. Depresiasi didefinisikan sebagai proses akuntansi dalam mengalokasikan biaya aset berwujud ke beban dengan cara yang sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan mendapat manfaat dari penggunaan aset tersebut. Nah, alokasi biayanya itu dibagi menjadi 3. Fixed asset sama dengan beban depresiasi, intangible sama dengan beban amortisasi, mineral resource sama dengan beban depresi. Selanjutnya, faktor yang terlibat dalam proses penyusutan ada 3. Dasar penyusutan yang akan digunakan. Yang kedua, berapa masa manfaat aset tersebut. Yang ketiga, metode pengalokasian biaya yang paling baik untuk aset tersebut itu apa. Oke, di sini ada dasar penyusutan aset. Diketahui original cost-nya 10.000 euro dikurangi dengan residual value sebesar 1.000 dan didapatkan depreciation dasar sebesar 9.000 euro. Oke, langsung aja kita masuk ke metode depresiasi yang dibagi menjadi 3. Ada activity method, yang kedua settlement method, yang ketiga diminishing charge method. Yang ketiga, ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu sum of the digit dan declining balance method. Nah, untuk activity method, di sini kita langsung bahas ke rumus, yaitu cost dikurangi residual value, lalu dikali hour this year, lalu dibagikan dengan total estimated hours. Dan untuk straight line method, di sini rumusnya lebih simpel, yaitu cost dikurangi residual value, lalu dibagi estimated service line. Dan untuk diminishing charge method, sum of the digit. Nah, ini ada tabelnya. Ini didapatkan dari hasil yang ini. N dikalikan N plus 1 dibagi 2. Nah, depreciation expense $150.000 ini didapat dari $450.000 dikalikan 5 per 15. Hasilnya $150.000 dan yang terakhir ini nilai book value end of year sebesar $350.000 untuk tahun pertama. Tidak hanya sum of the digit, ada juga declining balance method. Di sini ada tabel 40% sudah dijelaskan di bawah, didapat dari mana. Ini $90.000 didapat dari straight line method. Lalu depreciation expense didapat dari $500.000 dikalikan 40%. Untuk book value end of year didapat dari $500.000 dikurangi accumulated depreciation. Selanjutnya, komponen depreciation. IFRS mensyaratkan bahwa setiap bagian dari item property, plant and equipment yang signifikan terhadap total biaya aset harus disusutkan secara terpisah. Bahasan kedua chapter 11 ini mengenai impairment. Impairment itu sendiri ialah penurunan nilai aset. Biasanya dilakukan impairment test jika dirasa nilai aset sudah tinggi. Lalu bagaimana sih cara menghitung nilai impairment tersebut? Dengan meng-compare antara carrying amount dan juga recoverable amount. Recoverable amount ini didapat dari nilai tertinggi di antara fair value less cost to sell dan juga value in use. Di sini ada contoh soalnya. Diasumsikan bahwa cruise company ingin melakukan impairment test untuk equipment-nya. Diketahui carrying amount sebesar 200.000 euro, lalu fair value less cost to sell sebesar 180.000 euro dan juga value ini sebesar 205.000 euro. Nah, untuk recoverable amount dilihat nilai tertinggi dari kedua ini yaitu milik value in use. Nah, dilihat recoverable amount lebih tinggi dibanding carrying amount. Jadi, no impairment atau tidak ada penurunan nilai aset. Oke, untuk bahasan ketiga chapter 11 ini mengenai depletion.
Nah, depletion itu untuk menghitung natural resource yang juga dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama biological asset, yang kedua mineral resource. Nah, di sini juga ada depletion base-nya. Yang pertama pre-exploratory cost, yang kedua exploratory dan juga evaluation, yang ketiga development. Di sini ada calculation-nya juga untuk mencari depletion cost per unit dengan cara total cost dikurangin residual value dibagi total estimated units available. Dan untuk depletion-nya sendiri, hasil dari unit extracted dikali cost per unit. Nah, itu dia sekian pemaparan singkat mengenai materi chapter 11. Terima kasih.